Halo Sobat Ekoregen, kali ini kita akan menyajikan tutorial pengisian indeks respon program kali bersih. Kita mulai dengan menuju ke alamat ppkl.menlhk.go.id/iklh/login. Selanjutnya, isi username dan password, kemudian klik login. Setelah masuk ke aplikasi IKLH, klik ikon pojok kanan atas, kemudian pilih login indeks respon. Selanjutnya, pilih periode pada tahun 2024. Klik isian indeks respon, kemudian pilih program kali bersih. Berikut terdapat 7 kriteria yang wajib diisi, dan kita mulai dari kebijakan dan peraturan. Pertanyaan pertama, target IKA tercantum dalam dokumen perencanaan Pemda, silahkan diisi sudah atau belum. Kemudian pada lampiran, berupa RPJMD yang berlaku dan lampiran yang memuat target IKA saja. Pertanyaan kedua, apakah memiliki perda terkait pengendalian pencemaran air? Pilih antara sudah ada atau belum ada. Apabila sudah ada, silahkan masukkan judul perda atau perbuk. Pada isian lampiran, dimasukkan perda tersebut dalam bentuk PDF. Apabila ada lebih dari satu perda, digabungkan saja dalam satu file PDF. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Selanjutnya, struktur dan pengembangan kompetensi. Untuk struktur organisasi, kolom atas diisi jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air, kemudian kolom bawah diisi jumlah pegawai SKPD atau OPD dalam hal ini DLH. Lampiran bisa diisi dengan SK penempatan pegawai yang ditandatangani kepala dinas dan struktur organisasi dan tugas fungsi organisasi. Nomor 2, sumber daya manusia. Kolom yang atas diisi jumlah pegawai yang mempunyai sertifikat pelatihan pengendalian pencemaran air, kolom bawah diisi jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan pengendalian pencemaran air. Dan untuk lampiran, silahkan dipilih file yang berisi sertifikat. Apabila terdapat banyak sertifikat dijadikan satu file PDF saja. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Untuk perencanaan kegiatan, kolom atas diisi total anggaran pengendalian pencemaran air. Anggaran ini tidak hanya yang berada di DLH. Apabila di dinas lain ada anggaran pengendalian pencemaran air bisa dimasukkan, kolom di bawahnya diisi total APBD. Untuk isian lampiran silahkan dipilih dokumen DIPA APBD. Selanjutnya, rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan anggaran SKPD. Kolom pertama diisi anggaran pengendalian kerusakan lahan di DLH. Kolom bawah diisi total anggaran DLH. Lampiran diisi dengan dokumen DIPA DLH. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Untuk implementasi kegiatan, kolom pertama diisi jumlah usaha yang memenuhi baku mutu sesuai laporan perusahaan, sedangkan kolom kedua diisi jumlah industri yang dipantau atau mengirimkan laporan pemantauannya. Untuk lampiran, berupa dokumen laporan pemantauan. Untuk rasio jumlah titik pemantauan dengan total titik pemantauan kualitas air. Kolom pertama diisi dengan total titik pemantauan kualitas air, sedangkan kolom kedua diisi total badan air dikalikan 3 yaitu hulu tengah hilir. Untuk lampiran, berupa data atau dokumen pemantauan. Rasio jumlah titik pemantauan badan air yang memenuhi baku mutu dengan jumlah titik pemantauan kualitas air. Kolom atas diisi jumlah titik pemantauan yang hasilnya memenuhi baku mutu, sedangkan kolom kedua diisi total jumlah titik pemantauan. Untuk lampiran, berupa data yang ditandatangani kepala dinas. Untuk rasio jumlah penduduk yang terlayani IPAL dengan jumlah penduduk. Kolom pertama diisi jumlah penduduk terlayani IPAL termasuk septic tank, dan kolom kedua diisi jumlah total penduduk. Untuk lampiran, berupa data yang ditandatangani kepala dinas. Untuk rasio jumlah USK yang mengolah limbah dibanding dengan total USK. Kolom pertama diisi jumlah USK yang mengolah limbahnya termasuk dengan septic tank atau pengolahan limbah sederhana. Kolom kedua diisi total jumlah USK. Dan untuk lampiran, dapat berupa data yang ditandatangani kepala dinas. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Pada isian pelibatan pemangku kepentingan. Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi, diisi semua komunitas terkait pengendalian pencemaran air yang mempunyai SK. Apabila lebih dari satu, silahkan klik tombol hijau tambah. Dan untuk lampiran, diisi dokumen SK komunitas dan dokumentasi kegiatan. Untuk jumlah program pengendalian pencemaran air yang melibatkan instansi lain, diisi dengan kegiatan seperti bersih sungai, mertikali dengan peserta dari instansi lain. Apabila lebih dari satu kegiatan, silahkan klik tombol hijau tambah.
Dan untuk lampiran, diisi dengan dokumen laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan. Terakhir, klik Submit untuk menyimpan data. Untuk publikasi, diisi link media publikasi. Apabila lebih dari satu, silahkan klik tombol hijau tambah. Untuk isian lampiran, masukkan screenshot postingan di media publikasi dijadikan satu file PDF. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Pada isian inovasi, diisi kegiatan pengendalian pencemaran air yang merupakan sesuatu yang hanya terdapat di wilayah Anda. Untuk lampiran, dapat berupa laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan. Terakhir, klik Submit untuk menyimpan data. Demikian tutorial pengisian indeks respon program Kali Bersih. Semoga bermanfaat, terima kasih dan salam Ekoregen.